Pernah kepikiran gak sih soal dunia yang super keren yang ada di dalam tubuh kita sendiri? Hari ini, kita bakal bedah buku Gut karya Julia Enders buat ngungkap kisah organ yang sering banget kita anggap remeh, usus kita. Oke, kita nggak usah basa-basi lagi ya. Langsung aja nih, saya punya satu pertanyaan yang mungkin bakal bikin kaget. Waktu di toilet, apa cara duduk kamu udah bener? Mungkin kedengarannya aneh ya, tapi jawaban dari pertanyaan tadi itu penting banget. Coba deh bayangin ini, ada 1,2 miliar orang di dunia yang buang air besar sambil jongkok. Dan mereka itu hampir nggak pernah kena divertikulosis atau wasir. Ternyata posisi kita di toilet itu ngaruh banget kesehatan. Loh kok bisa gitu? Nah, ternyata pas kita duduk di toilet, ada otot yang kerjanya tuh kayak lasso yang ngejepit dan bikin jalur usus kita jadi belok. Inilah yang bikin prosesnya jadi lebih susah, butuh ngeden lebih kuat, dan rata-rata makan waktu 130 detik. Bandingin deh kalau jongkok, jalurnya langsung lurus, plong. Makanya jauh lebih cepat cuma sekitar 50 detik dan lebih tuntas. Itulah posisi alamiah tubuh kita. Jadi, selain soal posisi, ternyata ada tim hebat yang kerja di balik layar loh. Setiap kali kita ke toilet, itu sebenarnya ada pertunjukan yang keren banget, yang dimainin sama dua aktor utama. Tim ini, ya dua sfinkter kita. Sfinkter dalam itu kerja otomatis, kita nggak bisa ngontrol. Dia ini kayak mewakili suara hati kita. Misinya cuma satu, bikin kita nyaman. Nah, kalau sfinkter luar, ini yang bisa kita perintah. Dia yang ngadepin dunia luar dan super patuh sama perintah otak. Misalnya, pas otak kita bilang, tahan dulu, ini bukan tempat yang tepat. Dan kerjasama mereka itu canggih banget. Gini prosesnya. Pertama, si sfinkter dalam bakal ngelepasin sampel kecil, kayak tester gitu. Kedua, sel-sel sensor di dekat situ langsung menganalisis, ini padat apa gas ya? Informasi ini kemudian dikirim ke otak buat dievaluasi. Nah, terakhir, otak bikin keputusan dan sfinkter luar bakal nurut. Proses sekeren ini terjadi setiap saat tanpa kita sadari. Sekarang, ayo kita zoom in lebih dalam lagi dari urusan perpipaan ke para penghuninya. Selamat datang di dunia mikroskopis yang super ramai di dalam tubuh kita, mikrobioma. Coba dibayangin, semua triliunan mikroba yang hidup di usus kamu itu, kalau dikumpulin dan ditimbang, beratnya bisa sampai 2 kilogram. Iya, kamu bawa-bawa ekosistem seberat itu kemana-mana. Dan jangan salah ya, mereka ini bukan cuma numpang lewat. Bakteri-bakteri ini tuh para pekerja keras yang ngerjain tugas-tugas vital buat kita. Mulai dari bikin vitamin penting, ngehancurin racun, nyerna makanan yang tubuh kita nggak bisa cerna sendiri, ngasih energi buat dinding usus, sampai ngelatih, dengerin ya, sekitar 80% dari sistem imun kita. Luar biasa kan? Pasti sering denger kan istilah ini? Probiotik itu, simpelnya, mikroorganisme hidup yang kalau kita konsumsi bakal ngasih manfaat kesehatan. Anggap aja kayak kita ngirimin pasukan bala bantuan yang baik buat usus kita. Nah, kalau prebiotik, ini beda lagi. Ini tuh sejenis serat dari tumbuhan yang jadi makanannya mikroorganisme baik yang udah ada di dalam usus kita. Jadi kalau probiotik itu pasukannya, prebiotik ini adalah bekal makanannya. Biar gampang bedainnya, probiotik itu fungsinya menambahkan pasukan bakteri baik baru yang bisa kita dapat dari yogurt atau makanan fermentasi lain. Kalau prebiotik itu memberi makan pasukan yang udah ada, biasanya dari makanan berserat tinggi kayak asparagus dan andewi. Dua-duanya sama-sama penting. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menakjubkan. Ternyata usus kita itu bisa dibilang otak kedua. Mari kita bongkar hubungan yang super mengejutkan antara perut dan pikiran kita. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Sinyal dari usus dapat berakhir di bagian otak yang bertanggung jawab atas kesadaran diri, emosi, moralitas, dan rasa takut. Jadi ini bukan sekedar perasaan aja ya, ini beneran biologi. Gimana caranya? Gini, usus kita itu punya sistem sarafnya sendiri yang super kompleks. Makanya sering disebut otak kedua dan bisa kerja mandiri. Keduanya nyambung lewat saraf vagus, semacam jalan tol informasi super cepat. Dan yang paling gila, 90% sinyal di jalan tol ini tuh datangnya dari usus ke otak, bukan sebaliknya. Artinya apa? Usus kita lebih sering ngomong ke otak kita daripada sebaliknya. Dan ini puncaknya, sekitar 95% serotonin, si hormon kebahagiaan, itu diproduksinya di dalam usus kita. Jadi, apa yang terjadi di perut kita secara langsung banget mempengaruhi suasana hati kita. Ini udah terbukti di laboratorium loh.
Dalam sebuah studi, tikus yang stres itu cenderung cepat nyerah pas berenang. Tapi setelah dikasih probiotik lactobacillus, mereka jadi berenang lebih lama dan kadar hormon stres di darah mereka turun drastis. Ini bukti kalau mengubah bakteri usus benar-benar bisa mengubah perilaku. Nah, setelah tahu betapa pentingnya usus kita, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita menjaganya biar tetap bahagia? Pertama, perbanyak serat. Ini makanan prebiotik buat teman-teman mikroba kita. Kedua, variasikan makananmu. Nenek moyang kita makan sampai 500 jenis tanaman beda setahun. Kita sekarang rata-rata cuma 17. Ketiga, kelola stres. Karena pas kita stres, otak itu nyolong energi langsung dari usus. Dan keempat, bersihkan dengan cerdas. Sabun dan air udah cukup. Hindari disinfektan berlebihan, karena itu bisa ikut membunuh bakteri baik yang kita butuhkan. Lalu, gimana cara tahu kalau usus kita sehat? Ada alat sederhana namanya skala Feses-Bristol. Gampangnya, tipe 1 dan 2 itu biasanya berarti sembelit, sedangkan 5-7 itu diare. Nah, yang paling ideal adalah tipe 3 atau 4. Ini cara mudah buat memantau kesehatan pencernaan kamu. Sebagai penutup, saya tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau ternyata usus kamu mempengaruhi emosi, tingkat stres, dan bahkan keputusan-keputusan yang kamu ambil, siapa yang sebenarnya memegang kendali?